Pemirsa, bagi Anda warga Jakarta yang ingin potong rambut ke barbershop atau salon, siapkan surat vaksin Anda. Karena Pemprov DKI Jakarta sekarang mewajibkan karyawan atau pengunjung memiliki sertifikat vaksinasi. Selama PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang, warga yang ingin memotong rambut, baik ke barbershop ataupun salon, harus menunjukkan sertifikat vaksin. Begitu juga karyawan tempat potong rambut diwajibkan harus sudah divaksin. Selain itu, salon atau barbershop yang boleh buka tidak berlokasi di dalam mal atau pusat perbelanjaan. Dan untuk jam operasional ditentukan mulai pukul 10 hingga 20. Selain aturan wajib vaksin untuk perawatan rambut, PPKM level 4 juga mengatur aktivitas makan di warung. Pengunjung diizinkan makan di tempat hanya selama 20 menit. Meski disambut baik pemilik usaha warung makan, aturan makan 20 menit ini sempat menjadi perbincangan di masyarakat karena dianggap terlalu singkat. Pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat langsung seperti apa tanggapan tukang pangkas rambut dan juga pelanggannya. Sudah ada rekan kami, Mahathir Muhammad, di lokasi pangkas rambut di daerah Sabang, Jakarta Pusat. Selamat sore, Mahathir. Seperti apa situasi di tempat pangkas rambut setelah adanya aturan wajib menunjukkan surat vaksinasi? Ya, selamat sore. Untuk situasi di pangkas rambut yang tempat kami berada, yaitu di Lux Barbershop yang berada di Jalan Sabang nomor 23. Saat ini pun masih memang menerima dari pelanggan-pelanggan yang akan melakukan potong rambut. Saya akan langsung aja mengajak Anda untuk masuk ke dalam bersama juru kamera kami, Novan Dwi Kusuma. Saya akan masuk ke dalam. Ini saya akan langsung memperlihatkan kepada Anda kondisi barbershopnya yang saat ini sedang melakukan potong rambut ya. Saya juga akan mengajak Anda, kita akan berbincang nih dengan salah satu pihak pengelolanya atau juga karyawannya. Sebenarnya sudah nggak sih menunjukkan surat vaksin atau juga pelanggan-pelanggannya kalau ingin potong rambut harus menunjukkan surat vaksin. Saya langsung aja mengajak Anda. Ini kondisinya seperti ini, siapa? Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sore Pak, kita berbincang dulu Pak, dengan sore dengan Bapak siapa Pak sebelumnya Pak? Jamil. Pak Jamil, Iya. Pak Jamil, mohon izin sebentar kita berbincang ya Pak ya di sore mengenai ini kan pemerintah di PPKM level 4 ini mengharuskan dari pemotong rambutnya atau tukang barbershopnya dan juga pengunjungnya yang mau dipotong harus menunjukkan surat vaksin. Sejauh ini Bapak himbauan untuk pengunjung menunjukkan surat vaksin sudah tahu belum sih Pak dari pemerintah itu? Wah, ini baru tahu saya nih. Iya, Oke. iya baru tahu ini saya. Jadi belum, ya ownernya juga belum ngasih tahu gitu mas. Iya, jadi kita belum menerapkan itu gitu. Karena ownernya juga belum perintahkan begitu seperti itu. Kalau memang dari buka sendiri udah baru buka kapan nih Pak? Sejak awal hari Senin. Baru hari Senin kemarin dibuka ya. Pak, tapi kalau untuk protokol kesehatan sendiri dulu untuk pemotong rambutnya sendiri sebenarnya udah divaksin kayak Bapak atau yang pemotong yang lain ini yang sedang melakukan potong udah divaksin belum sih Pak? Kalau itu udah. Ya kita sudah laksanakan itu. Dan sekarang kita mau tahap kedua nih. Ya. Rencananya kapan Pak tahap kedua vaksinnya Bapak nih? Ya lagi nunggu antrian aja. Kemungkinan dipanggilnya hari Senin katanya. Iya. Pak, ini kalau untuk protokol kesehatan sendiri ini bagaimana Pak? Kan di sini ada 6 bangku nih Pak ya. Ini ada juga yang lagi dipotong. Untuk protokol kesehatan sendiri bagaimana Pak untuk yang harus motong dan juga mereka harus pakai masker nggak sih sebenarnya kalau yang pelanggannya sendiri? Iya. Kalau pelanggan itu kita sarankan pakai masker. Seperti ini kan kita lakukan seperti ini supaya dipotong tapi nggak dibuka maskernya gitu. Dan tentang pelaksanaan prokes, bos saya udah ngatur seperti itu. Udah dari awal ada semuanya ada gitu. Semuanya kayak kayak sanitizer tangan juga, sanitizer kursi juga kita laksanakan gitu. Dan mengenai ini sebetulnya kita ada 6 nih. Karena owner kita menyarankan kita itu supaya jaga jarak, makanya kita masuknya di shifting gitu. Jadi kita di paruh-paruhin gitu. Jadi ada jaraknya 01 ini. Oh, jadi yang tengah ini kosong gitu ya? Yang tinggal kosong gitu. Ya, saya mau nanya vaksin lagi nih Pak. Berarti sejauh ini selama 4 hari buka dari kemarin PPKM darurat ke PPKM level 4, berarti memang belum menanyakan kepada pelanggan Pak ya? Belum. Kalau itu belum. Baru tahu dari Bapak ini saya. Oke. Tetapi ke depannya nih Pak, kalau memang ternyata Bapak akan vaksin kedua nih dari seluruh petugas dan juga tukang barbershopnya. Kalau ke depannya nanti ada himbauan dari pemerintah dan juga arahan dari bosnya, apa akan menanyakan Pak untuk nanti pelanggannya masuk harus ditanya dulu vaksin, kalau udah ada vaksin baru boleh potong atau nggak boleh vaksin, kalau belum vaksin nggak boleh potong gitu Pak? Kayaknya sih kalau itu tergantung owner ya. Tapi selama ini kita patuh sih.
taat kepada apa yang disarankan pemerintah itu kita taat gitu. Iya, cuman ini kan saya juga baru tahu dan mungkin owner juga belum tahu atau bagaimana, nggak tahu lah, belum ada tanggapan ke kita gitu. Nanti kalau seandainya owner melaksanakan itu, kita akan laksanakan. Oke, jadi kalau misalnya nanti dari ownernya atau pemilik dari barbershop ini memerintahkan untuk meminta vaksinasi untuk seluruh pelanggan, baru Bapak akan minta ya. Baik, Pak, saya mencoba untuk wawancara satu pengunjung dulu, boleh Pak ya di sini Pak? Kita akan mengajak Anda Syafa untuk berbincang dengan salah satu pengunjung atau pelanggan yang saat ini sedang melakukan pemotongan ya. Saya akan mengajak Anda. Selamat sore Bapak. Pak, punten ya, maaf mengganggu sebentar lagi waktu potong nih Pak ya. Maaf nih ganggu sebentar Pak, dengan Bapak siapa namanya Pak? Pak Iwan. Pak Iwan, sebelumnya saya mau nanya dulu, Bapak sudah vaksin belum Pak? Sudah dong. Ya, Pak, ya. Nah, tadi sempat masuk ke sini, sempat ditanya vaksin atau enggak belum? Apa atau belum nih Pak? Ya, saya tanya dulu, di sini udah buka belum? Pertama sudah. Kedua, prokesnya tetap karena saya langganan di sini Mas. Jadi saya yakin teman-teman ini juga udah divaksin dan betul kan tadi ditanya sudah divaksin. Berarti Bapak juga sudah langganan di sini dan Bapak sendiri sudah divaksin ya. Tapi Bapak sendiri besok kalau misalkan ditanya surat vaksinnya dulu sebelum masuk bersedia? Saya sudah 2 kali. Tapi Bapak bersedia nggak kalau suruh nunjukin? Bersedia. Pak, ya? Baik, Pak Iwan, terima kasih banyak Pak sekali lagi, sukses selalu Pak ya. Ya, itu siapa perbincangan kami dengan salah satu petugas yang melakukan foto barbershop dan juga yang sudah dipotong. Jadi memang mereka bersedia sih sebenarnya untuk nantinya ke depannya kalau harus menunjukkan surat vaksinasi untuk sesuai anjuran pemerintah. Terus sementara itu kembali di studio Safa. Ya, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, penyuntikan vaksinasi masih menjadi momok bagi sejumlah orang, tak terkecuali para narapidana. Di Salatiga, Jawa Tengah, sejumlah warga binaan takut jarum suntik sehingga harus dipegangi petugas. Jeritan mewarnai penyuntikan vaksinasi COVID-19 bagi warga binaan di rutan kelas 2B Kota Salatiga, Jawa Tengah. Warga binaan yang takut disuntik ini bahkan harus dipegangi petugas karena beberapa kali mencoba kabur. Reaksi serupa juga ditunjukkan warga binaan dengan berbagai lukisan di tubuhnya ini. Pria bernama Angga ini takut dengan jarum suntik sehingga harus disemangati petugas. Padahal proses tato yang dilakukan di tubuhnya juga menggunakan jarum. Kenapa? Karena takut jarum suntik saya. Ya itu kan tato juga pakai jarum Mas. Kan beda rasanya. Gitu ya? Oh. Terus tadi harapannya gimana setelah divaksin Mas? Harapannya juga semoga virus ini tidak menyebar di lingkungan rutan dan lebih semakin sehat lagi Pak. Vaksinasi di rumah tahanan ini digelar karena banyaknya warga binaan di dalam sel, sehingga butuh pencegahan penularan COVID-19. Jadi memang untuk pelaporan dan bukti vaksinasi memang menggunakan nomor induk kependudukan. Dan yang ada saat ini warga binaan kami yang sudah mempunyai nomor NIK sebanyak 141. Dari total berapa Pak? Dari total 165. Sisanya berarti tidak bisa ya? Belum bisa karena belum punya nomor NIK. Dari 165 warga binaan, 24 diantaranya terpaksa tak bisa vaksinasi karena tidak memiliki nomor induk kependudukan. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pengakuan seorang influencer yang mendapat vaksinasi dosis ketiga viral dan menuai kecaman banyak pihak. PLT Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta membantah informasi viral yang menyebut vaksinasi dilakukan di gedung DPRD DKI Jakarta. Tangkapan layar dari media sosial ini mendadak menjadi perbincangan. Pasalnya dinarasikan seorang influencer berinisial T mendapat vaksinasi dosis ketiga di gedung DPRD DKI Jakarta. Padahal sejatinya vaksinasi dosis ketiga hanya untuk tenaga kesehatan. Pihak DPRD DKI Jakarta pun membantah kabar tersebut. PLT Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Agustinus menyebut tidak ada penyuntikan vaksin dosis ketiga termasuk bagi anggota Dewan. Namun ia tidak menampik influencer berinisial T sempat mendapat vaksin pertama dan kedua di gedung DPRD DKI Jakarta. Dia posting kemarin hari Selasa tanggal 27 kalau dia mengklaim bahwa telah menerima booster vaksin ketiga. Kami sudah lihat juga tidak ada di daftar hadir, tidak ada di
verifikasi dokumennya di tenaga medis, artinya yang bersangkutan ini tidak melakukan booster atau vaksin ketiga di DPRD. Meski kabar ini sempat menyinggung institusinya, pihak DPRD DKI Jakarta mengaku tidak akan melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Proses vaksinasi di beberapa daerah mengalami kendala stok vaksin. Sejumlah wilayah terpaksa menghentikan program vaksinasi massal karena kehabisan stok vaksin. Tingginya antusiasme masyarakat mendapatkan vaksinasi COVID-19 ternyata tidak berimbang dengan ketersediaan dosis vaksin. Salah satunya ketersediaan vaksin di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Program vaksinasi gratis terpaksa dihentikan sementara karena stok telah habis beberapa pekan terakhir. Baru 32.900 dosis vaksin yang disuntikan ke masyarakat dari total 240.000 dosis yang dibutuhkan warga Payakumbuh. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, hari ini menjadi hari terakhir program vaksinasi massal di Bandara Juanda. Penghentian sementara program vaksin ini karena stok yang semakin menipis. Pihak Puspenerbal TNI AL masih menunggu kiriman stok vaksin yang belum tahu kapan akan tiba. Vaksinasi di Puskesmas Gringsing 1 Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini tidak banyak diikuti warga. Antrean warga hanya yang menerima vaksin dosis kedua. Puskesmas Gringsing menurunkan jumlah warga yang ikut vaksin dikarenakan stok vaksin untuk suntik pertama sudah kosong sejak kedua pekan lalu. Kondisi stok vaksin yang menipis juga terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Stok vaksin yang disimpan di RSUD Manembo-Nembo untuk dibagikan ke puskesmas-puskesmas sudah habis. Prioritas vaksinasi saat ini adalah bagi warga yang akan divaksin dosis kedua. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek di Makassar, Sulawesi Selatan rela bersepeda hingga 15 km demi mendapatkan vaksinasi COVID-19. Sang kakek mendatangi sentra vaksin tanpa kepastian mendapatkan jatah karena tidak bisa mendaftar online. Kakek Safarudin berjuang untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dengan mengayuh sepedanya sejauh 15 km untuk sampai di lokasi vaksinasi di sebuah mal di Kota Makassar. Namun ketika tiba di lokasi, kakek Safarudin yang sehari-harinya sebagai kuli angkut galon dan buruh cuci mobil ini kebingungan saat tiba di mal sentra vaksin. Hal ini karena kakek Safarudin tidak tahu bahwa pendaftaran hanya bisa dilakukan secara online via telepon pintar. Panitia yang berada di lokasi langsung menghampiri kakek Safarudin dan membantunya. Hingga akhirnya kakek berusia 64 tahun ini bisa divaksin. Perjuangan kakek Safarudin yang dianggu akun TikTok @drhelmiadi_spot ini menjadi viral di media sosial. Kisah kakek Safarudin membuatnya diundang langsung oleh PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang ingin mendengar kisah langsung dari kakek Safarudin. Perjuangan kakek Safarudin yang rela mengayuh sepedanya 15 km demi mendapatkan vaksin diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin agar pandemi COVID-19 lekas berlalu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pengurus RW di Beji Depok dituding memotong dana bansos sebesar Rp50.000. Informasi usai jeda, tetaplah bersama kami.